his family, for his friends, for his followers, for his family. Baiklah hadirin, pada sore hari ini kakak mendapat giliran untuk berdiri di sini dan berbicara di depan antum sekalian. Sebelumnya, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia takmir Ramadan yang telah memberikan kata jadwal untuk berbicara di sini. Baiklah, sore hari ini kakak akan berbicara sedikit dengan tema abatasa. Abatasa, ada yang tahu apa itu abatasa? Abatasa di sini bukan lagunya Wali, tapi abatasa di sini adalah apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa. Hadirin jemaah sidang salat maghrib, sebagaimana yang telah kita ketahui, yang dapat membatalkan puasa ialah makan dan minum, betul? Tapi selain itu, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khamsun yuftirna shaimah, 5 hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Apa saja itu? Al-kadhibu, yang pertama adalah berbohong. Kenapa berbohong bisa membatalkan puasa? Karena saat kita berbohong, maka kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Dan itu adalah termasuk perbuatan orang-orang fasik. Dan Allah tidak suka orang-orang fasik. Dikisahkan, di suatu lembah ada seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambing-kambing tuannya. Lembah itu terletak di dekat perkampungan keluarganya. Pada hari itu suasana sangat tenang, hening, hanya angin yang berhembus. Tiba-tiba si anak gembala ini mendapatkan ide untuk mengacaukan suasana keheningan tersebut. Bagaimana dia melakukannya? Diceritakan bahwa si anak gembala ini berteriak-teriak mengelilingi seluruh jalan perkampungan dan membuat gaduh warga sambil berteriak, serigala, 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 awas ada serigala. Seketika itu juga seluruh warga berhamburan keluar membawa perkakas yang bisa melindungi mereka. Tapi ketika mereka keluar, mereka kebingungan, mereka heran. Mengapa? Karena ternyata si anak gembala itu hanya berpura-pura tentang meneriakkan serigala yang sesungguhnya tidak ada. Kemudian di hari berikutnya si anak gembala itu mencoba mengulangi lagi kebohongannya seperti hari sebelumnya. Dia kembali berkeliling berteriak-teriak, serigala, serigala, serigala. Dan lagi warga itu tertipu oleh anak gembala itu. Mereka keluar berhamburan membawa perkakas, bahkan lebih marah dari sebelumnya karena mereka selalu kehilangan hasil gembalaannya oleh karena serigala itu. Tapi dan lagi-lagi mereka kesal karena ternyata si anak gembala kembali membohongi mereka. Namun di hari berikutnya kesialan menimpa si anak gembala ini. Saat dia menggembala kambing-kambing tuannya seperti biasa, dia melihat dari hutan sosok tubuh dengan taring yang siap menerkam dengan cakar yang sangat tajam keluar dari pinggiran hutan. Sesaat si anak gembala itu belum menyadari, tetapi setelah lolongan serigala itu keluar, dia segera terkaget dan langsung berlari ke kampungnya. Dia berteriak, serigala, serigala, tolong ada serigala. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Tidak ada satupun orang yang keluar untuk menolongnya. Bahkan mereka semua menutup telinga, menutup pintu dan jendela rumah mereka masing-masing. Karena mereka sudah percaya
kepada apa yang telah dikatakan si anak gembala tersebut. Maka hadirin, inilah salah satu yang harus kita hindari, yaitu berbohong. Karena dengan berbohong kita dapat menghilangkan rasa kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya yang kedua, apa itu al-ghibah? Ghibah adalah membicarakan kesalahan orang lain yang tidak diketahui olehnya. Maksudnya dicontohkan, misalnya ada seseorang bernama si Alif. Alif di sini dia itu orangnya cerewet, banyak omong, tidak bisa diam, selalu berbicara. Suatu ketika dia melihat salah seorang temannya menggosok sendal, dan kebetulan yang mengetahui hal ini hanya si Alif tadi. Keesokan harinya Alif dengan semangatnya menceritakan kepada teman-temannya bahwa hey, tahu tak, kemarin si Anu menggosok sendal si Anu loh, kemarin si Anu menggosok sendal si Anu loh, hati-hati sama si Anu, nanti sendal kamu digosok. Begitu katanya. Dan kawan-kawan, jiwa ini sesungguhnya merupakan dosa-dosa besar, termasuk dosa yang besar. Karena Allah sendiri akan murka kepada siapapun yang berbuat ghibah, yaitu membicarakan kesalahan orang lain tanpa pengetahuannya. Yang ketiga ialah an-namimah atau mengadu domba. Mengadu domba itu seperti saat kita menyalahkan orang lain agar orang lain menyalahkan orang yang lainnya. Maksudnya begini, dicontohkan misalnya Kanur Ali sedang ngobrol dengan temannya, sedang asik-asik ngobrol, tahu-tahu datanglah Kak Silmi, apa? Kak Ali, tahu nggak? Tadi kan si Anu ngejelek-jelekin antum Kak, si Anu ngejelek-jelekin antum, ngata-ngatain antum. Nah, perkataan Kasilmi inilah yang disebut namimah, mengadu dombakan orang lain atas kesalahan orang lain. Maka akibatnya bagaimana tidak, Kak Ali mungkin saja bisa marah kepada dia yang kata Kasilmi menjelek-jelekan Kak Ali, padahal sebenarnya tidak. Maka dari itu kawan-kawan, hindarilah mengadu domba, karena dalam bulan puasa ini kita harus senantiasa menjaga syahwat kita. Yang selanjutnya, yang keempat, al-yamin al-kadzibah. Maksudnya ialah membuat sumpah palsu. Kawan-kawan, kita sering bercanda dan kadang saat kita bercanda kita kelewatan. Misalkan begini, kakak sedang bercanda sama teman kakak, ternyata keadaan teman kakak itu sedang tidak baik atau telah kehilangan barang misalnya. Padahal sebelumnya kakak sedang iseng menyembunyikan barangnya itu. Saat dia bertanya kepada kakak, Jik, ente lihat ini punya anak nggak? Kakak bilang, enggak, sumpah anak nggak lihat, nggak tahu anak kenapa. Dalam anak nggak tahu kenapa barangnya bisa hilang. Padahal kakak yang menyembunyikan barang teman kakak itu sendiri. Nah, itulah yang disebut sumpah palsu, dan itu harus kita hindari, karena itu dapat membatalkan puasa kita. Yang kelima, yang terakhir, an-nazru bisyahwat. Yang ini yang paling penting. An-nazru bisyahwat, melihat dengan hawa nafsu. Biasanya saat kita berjalan-jalan, mata kita selalu jelalatan, betul? Melihat ke sana kemari, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, bahkan sampai ke belakang dilihat lagi. Namun kawan-kawan, berhati-hatilah saat kita memutarkan pandangan kita, jangan sampai hawa nafsu kita ikut bangkit, karena hawa nafsu kita bisa membawa kita ke dalam fitnah. Syahwat di sini bukan hanya syahwat biologis yang manusiawi, tetapi saat kita misalkan melihat ada
ada hidangan atau santapan, kemudian timbul hasrat kita untuk makan hidangan itu, maka saat itu juga lah puasa kita batal, karena kita melihat hidangan itu dengan syahwat kita. Maka dari itu kawan-kawan, dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita selalu bermuhasabah diri, hindari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, agar kita selalu terhindar dari batalnya puasa kita. Mungkin beberapa ulama menyebutkan bahwa hal yang tersebut ya tadi bukanlah membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa kita, menggugurkan puasa kita. Namun apa ruginya bila kita menjaga diri kita dari perkara-perkara tersebut agar kita mendapatkan pahala puasa yang lengkap, betul? Maka dari itu kawan-kawan, senantiasalah mendekatkan diri kepada Allah, sering beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan yang lainnya. Karena Allah akan membalas setiap kebaikan kita 10 sampai 700 kali lipat dan lebih dari itu. Baiklah hadirin sidang salat Jumat, mungkin cukup sekian dari kata, karena waktu yang terbatas dan keadaan yang kurang memungkinkan, dan karena sebentar lagi kita juga akan tutup, maka akhirnya sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.